wabarakatuh, selamat siang, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Nama saya Dian Suryandayani, saya di sini sebagai founder dan kreatif atau desainer dari Kunang Jewelry. Oke, luar biasa Kari. Ini kayak yang perempuan-perempuan kayaknya udah, seperti apa sih bedanya jewelry yang, karena ini sesuatu yang sangat menarik ya untuk semua perempuan kayaknya pengen tampil cantik tapi tetap pengen ramah lingkungan gitu. Nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya mungkin bisa cerita sedikit apa sih yang mendasari Mbak Dian untuk bisa bikin jewelry atau aksesoris dari yang bahan-bahan yang bisa di-reuse gitu. Wah ini udah masuk materi sebenarnya. Oh udah masuk materi ya? Oke kalau gitu langsung masuk ke materi. Oke, untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya ini berhubungan langsung dengan karir saya pribadi sebagai seorang desainer perhiasan. Jadi setelah lama ada di industri perhiasan sendiri, saya baru sadar ternyata karir yang saya senangi, saya lakukan sejak 15 tahun yang lalu itu mempunyai dampak dan isu yang ada di belakangnya. Mulai dari ketika materialnya itu sendiri diambil dari bumi sampai pengerjaannya itu semua ada dan tidak terlihat. Nah, di sini kita saya mulai gimana caranya saya mengeluarkan isu itu, tapi saya sendiri apalah saya cuman seorang jewelry designer gitu kan. Jadi dulu di korporasi juga. Nah ini isu yang ingin dikeluarkan sebenarnya, tapi gimana caranya? Sedangkan kan kalau di Indonesia belum cukup familiar ya dengan isu-isu yang namanya ethical jewelry atau sustainable jewelry. Nah ini isu yang ingin dikeluarkan. Lalu kita mulai nge-breakdown, sebenarnya apa sih yang ingin kita keluarkan? Jadi yang pengen Kunang Jewelry keluarkan itu adalah transparansi dalam supply chain-nya. Jadi kita semua tahu dari mana sih materialnya berasal, siapa sih yang membuatnya, terus bagaimana cara produknya itu dibuat, bahkan sampai packagingnya itu semua lengkap, itu semua jelas, itu bisa dilihat semuanya. Nah, kita bekerja sama dengan 3 TPS sama bank sampah, saat ini 3 TPS dan bank sampah yang ada di Denpasar. Kurang lebih secara singkatnya, Kunang Jewelry itu mengolah ini menjadi ini. Nah, jadi gimana caranya sampah tersebut kita naikkan nilainya, jadi ketika orang melihat produk kita, itu mereka tidak hanya melihat produk. Jadi kita tuh senang banget, menurut kita R&D kita tuh berhasil ketika orang melihat produk kita terus bilang, hah ini semua dari sampah? Iya, itu menurut kita, oh berarti R&D kita tuh berhasil. Kalau untuk guideline-nya sendiri, ada beberapa SDG yang memang kita sasar ya, salah satunya itu adalah Decent Work and Economic Growth, Responsible Consumption Production, dan Partnership for the Goals. Nah ini beberapa, untuk desainnya sendiri kita sangat-sangat berfokus untuk desain yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi bisa di mix and match, dipakai sehari-hari, bisa dipakai 1, bisa dipakai 3, bisa dipakai 4, itu terserah kalian. Loh ini ada lagi ternyata. Nah untuk menaikkan value sampahnya sendiri, kita mulai dengan tidak melihat sampah sebagai bahan yang terbuang. Jadi mulai merubah cara berpikir kalau sampah itu sebenarnya sebuah komoditas. Jadi kita sudah menaik sampah yang 2.512 kg itu kurang lebih seharga 35 juta itu bisa kita naikkan jadi hampir 1 M. Nah, seperti yang untuk masalah supply chain, seperti yang sudah saya sampaikan juga, jadi semuanya itu transparansinya itu jelas, mulai dari, kepencet maaf. Mulai dari tempat kita bekerja sama dengan siapa, tempat kita mengambil materialnya itu dari mana, atau mungkin dengan siapa kita bekerja, bahkan program-program di baliknya itu semua bisa terlihat dengan jelas. Dan kita bekerja sama dengan Community Based Waste Bank, TPST juga. Kenapa kita tidak mengambil sampah kita sendiri atau ada donasi sampah, itu karena sebenarnya untuk pengumpulan sampah, Indonesia itu sudah punya komunitasnya sendiri. Jadi kalau tagline-nya kita, from waste to resource and nobody left behind. Jadi jangan sampai kita mengambil rezeki-rezeki yang memang sudah ada penempatannya.
Nah, ini sebenarnya eksperimen kita tahun lalu, bagaimana kita mencoba mencari alternatif material untuk menggantikan batu alam. Kita mulai dari kaca, ini kita sourcingnya gimana caranya untuk produksi, gimana caranya kita tidak menimbulkan sampah dari materialnya itu sendiri. Kita menyebutnya non-residual glass beads, jadi sampah kaca ini kita rubah jadi manik-manik gelas dari kaca, dan itu tidak mengalami proses cetak, tidak mengalami proses potong, maupun tidak mengalami proses amplas. Dan semuanya itu dibuat satu demi satu. Ini pakai cara yang sangat tradisional ya, jadi memang ada kampung pembuat beads, ada beberapa pengrajin yang memang kita kerjasama untuk mereka mau bereksperimen dengan pure glass dari botol-botol. Nah, ini beberapa jenis beads yang kita gunakan, ini dari botol bir bintang, terus dari botol kecap atau botol essential oil, ini dan botol yang transparan, yang botol biasa, botol transparan. Nah, ini juga salah satu eksperimen kita tahun lalu, karena ketika kita ngobrol dengan teman-teman di bank sampah, yang paling banyak sampahnya itu adalah botol yang transparan, karena paling banyak dipakai. Lalu kita kerjasama dengan namanya Yayasan Get Plastic Indonesia, mereka itu merubah sampah low value plastik menjadi energi, jadi menjadi solar. Dalam prosesnya mereka punya residu, salah satu residunya itu adalah black carbon. Itu salah satu eksperimen kita, jadi kita merubah ini untuk menjadi beads ini. Ini juga salah satu proyek kita untuk mengolah sampah adat yang ada di Toraja Utara. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah atau mungkin orang Toraja, mungkin dekat sekali dengan, kalau Toraja itu dekat dengan Kerbau. Nah, sampai sebelum program ini ada, tulangnya itu mereka buang. Jadi kemarin kita memang ada proyek, ini proyek cukup lama dari tahun 2017. Itu kita coba bagaimana caranya mereka bisa mengolah sampah adatnya mereka sendiri untuk agar bisa untuk membantu ekonominya mereka. Ini kalau mau scan QR ini silakan ya, atau kalau misal mau di stop karena ini ada proses pembuatannya yang itu bisa ditonton. Nah, jadi ini semua dari sampah adatnya mereka yang selama ini belum terolah. Ketemu Kunang Jewelry di mana? Sampai sekarang tuh kita masih belum ada toko sendiri. Jadi kita ada di Bali, Jakarta, Surabaya online. Mulai dari tahun 2023 kita sudah ada Kunang Jepang. Terus mulai dari tahun ini kita sudah ada Kunang Australia. Nah, selain produk sebenarnya apa sih yang kita yang ada di Kunang Jewelry itu apa? Jadi untuk menyuarakan mengenai transparansi yang ada dalam supply chain ini, kita ada yang namanya responsibility tour. Nah, responsibility tour ini kita bekerja sama dengan tour and travel yang ada di Bali, baik dalam dan luar negeri. Itu kita ajak mulai dari ke TPS, cara kita membuat barangnya itu seperti apa, ke tempat pengrajinnya itu seperti apa, pengolahan sampah itu seperti apa, yang sudah bermitra dengan Kunang, juga dengan workshop. Nah, jadi kita juga punya beberapa jenis workshop yang bisa dilakukan dan itu akan langsung turun ke lapangan. Kalau untuk kompetisi, kita sudah memenangkan beberapa kompetisi dan kita sudah ikut beberapa baik yang dalam dan maupun luar negeri. Kita juga sudah mengikuti beberapa fashion show juga. Terus kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra dan beberapa yayasan maupun organisasi profit dan non-profit itu untuk program. Kalau untuk mitra kita lebih banyak menggunakan program, jadi program edukasi, program pemberdayaan. Ini narsisnya kami ya, jadi anggap aja tidak ada. Oke, jadi kalau di Kunang sendiri sebenarnya kita timnya kecil sekali. Founder dan co-foundernya itu perempuan semua. Hanya ada satu orang pria di Kunang Jewelry. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ingin Kunang lakukan? Kunang Jewelry itu sebenarnya kita ingin mencoba merubah ketika melihat sebuah produk,
itu melihat sebuah nilai dari sebuah produk, jadi bukan produk itu sendiri. So we need to build values, not products. Oke, sudah. Nama saya Dian, saya selaku founder dan desainer dari Kunang Jewelry. Udah banyak yang mau nanya, boleh saya dulu atau mau teman-teman yang nanya dulu? Satu pertanyaan dari saya dulu deh ya Mbak Dian ya. Sebenarnya apa sih tantangan terbesarnya dari bisnis ini Mbak Dian? Edukasi ke customer ya. Karena kan kita sadar banget kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia sendiri belum ada yang ngelakuin ini gitu. Jadi kita perlu berbuat lebih untuk edukasinya. Jadi kita harus nge-craft story-nya, ceritanya, terus bagaimana cara kita bercerita, terus bagaimana itu semua sampai ke customer. Jadi customer yang tidak tahu jadi tahu. Oke, jadi edukasinya justru untuk bisa menggiring nih teman-teman udah mulai berpindah gitu ya. Kalau menggunakan jewelry bisa pakai Kunang Jewelry. Bisa dimulai dari mana? Dari beli di booth di depan. Ya betul ya. Dan kan ya hashtag jangan lupa jualan. Iya betul. Salesnya kenceng ya saya. Kemudian bagaimana sih sudut pandang perempuan dalam kepemimpinan pemasaran bisa sampai berdampak tidak hanya untuk bisnis tapi juga terhadap lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin bukan di sudut pandang pemasaran ya, karena aku pribadi itu sebenarnya bukan orang marketing. Jadi mungkin dari sudut kepemimpinan aja. Jadi salah satu hal yang dilakukan Kunang Jewelry itu adalah grassroots problem. Jadi terima kasih. Ya, sekali ini Masnya. Boleh sambil duduk biar kita lebih santai kayak Mbak Dian. Oh ada meja juga, oke terima kasih. Oke, jadi mungkin lebih ke arah grassroots problemnya ya. Yang kita cari makanya daripada kita kan punya framework ya. Jadi beberapa kayak misalnya kalau kita ngomongin sustainability, SDG itu ada beberapa framework. Tapi framework itu kan cuma hanya sebagai guideline ya. Gimana pun juga kalau misalnya kita ingin memberikan solusi, ya kita harus tahu grassroots problemnya itu seperti apa. Dan itu yang makanya kita ke bawah, ke teman-teman pemulung, teman-teman TPS, teman-teman di waste bank, bank sampah, itu sebenarnya sampah sebenarnya yang tidak terolah itu apa aja sih? Gitu. Kayak kemarin selalu ada obrolan, oh kalian ngolah botol, berarti kita bisa ngirim botol kita dong ke kalian. Oh nggak bisa, tuh, karena yang kita olah itu, karena kalau botol utuh itu bisa dijual. Jadi itu jangan diambil, tapi yang tidak bisa mereka olah itu adalah pecahannya. Nah, itu yang kita ambil, karena kalau pecahannya itu akan menjadi kalau kita ngomongnya low value waste ya, yang tidak bernilai lah. Iya, oke. Nah tadi ngomongin gimana caranya untuk bisa berkomunikasi agar masyarakat bisa mulai berpindah gitu ya, menggunakan aksesoris yang bisa dari bahan yang bisa didaur ulang. Nah peran sosial media dalam mempercepat adopsi gaya hidup ramah lingkungan. Apakah ini juga dijalankan di Kunang Jewelry? Oh jelas. Boleh diceritakan mungkin apa aja? Terutama karena kita resource-nya sedikit ya. Kita mulai itu dari coworking space. Jadi hanya di sudut kecil coworking space di Bali, itu kita mulai 2019. Itu kecil banget, resource-nya macam-macam ya, macam-macam segala jenis resource itu sangat-sangat sedikit. Cuman semua kan beralih ke sosial media ya sekarang. Jadi untuk mencapai bigger audience kita menggunakan sosial media. Cuman gimana pun juga kita bukan yayasan. Jadi salah satu hal yang kita pelajarin itu bagaimana caranya kita memberikan informasi itu tanpa menjadi menjadi halaman edukasi atau halaman yayasan. Jadi tetap kita berjalan sebagai sebuah brand. Oke, jadi nanti ada berarti sosial media, berarti Instagram juga ada, jadi mungkin bisa langsung di follow nanti ya teman-teman. Nah sebelum pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Masih malu-malu? Oke, boleh Bapak yang di sebelah sana. Boleh disebutkan nama dan dari mana dulu ya Pak? Izin, nama saya Doni dari National Re. Karena di sini kami adalah insan marketing communication ya. Jadi yang paling menarik mungkin tadi saya tertarik bahwa pengumpulan itu berasal dari pengumpulan informasi dari grassroots. Kemudian ibunya juga menyebutkan mengenai framework. Jadi di sini
mungkin bisa ditularkan kepada kami bagaimana cara mengkomunikasikannya ketika itu dari awal, dari bawah, kemudian sampai tadi tujuan dari kita adalah goals-nya adalah menjadikan profit itu sebagai marketingnya. Terima kasih. Boleh, mungkin langsung dijawab? Langsung dijawab. Trial and error. Kita pun juga sekali lagi di Kunang, saya pribadi bukan orang marketing ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana berstrategi untuk memasarkan produk. Gitu. Walaupun saya di industri lama, tapi bukan sebagai bagiannya itu bukan pemasaran. Itu trial and error. Jadi waktu awal pun juga kita melakukan berbagai kesalahan dalam marketing, mulai dari visual, mulai dari cara kita bercerita, mulai dari proses apa sih yang dikeluarkan, terus bahkan strateginya itu kita juga melakukan kesalahan itu. Gitu. Cuman lama kelamaan itu ketika market kita mulai udah tahu market kita tuh yang mana, itu mulai agak lebih gampang. Nah, abis itu ada tantangannya bagaimana caranya yang ngejelimet nih di belakang, jadi cukup simple diterima. Nah, biasanya yang kita lakukan itu satu ya jelas market kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu market, terus cara kita bercerita, habis itu kita juga harus disesuaikan dengan marketnya. Terus visualnya juga disesuaikan, desainnya juga harus disesuaikan dengan marketnya. Jadi gimana caranya desain kita masuk ke market kita. Jadi menjual pun kita tidak menjual secara sporadis. Kalau simpelnya itu ya, tapi trial and error. Kita juga pernah, bukan pernah ya, bahkan sampai sekarang pun kita masih trial and error, kadang ada yang berhasil, kadang ada yang enggak. Jadi dipelajari dari situ. Oke, luar biasa ya. Ada lagi yang masih mau bertanya? Itu ngejawab nggak ngomong-ngomong? Oh, cukup menjawab. Kalau cukup panjang tiba-tiba nggak ngejawab. Masih ada yang mau bertanya kah? Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ini pertanyaan dari aku sih sebenarnya nggak ada di skrip. Sebenarnya kalau dari limbah dasar gitu ya, sampai bisa jadi jewelry, itu prosesnya kurang lebih berapa lama sih? Tergantung. Tergantung desainnya tuh kayak apa, kerumitan desainnya tuh kayak apa. Terus kita juga ada beberapa bahan yang kita lebih ke arah responsif. Jadi kalau di dunia seni itu kan kita ada yang kayak gedung ini kan merespon sebuah area kan. Jadi sampahnya ada, tapi nggak banyak. Ya udah kita respon, apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Tapi kita selalu ada sampah-sampah yang memang selalu bisa kita olah. Nah itu juga harus berimbang. Jadi kalau yang merespon mungkin lebih tepatnya kayak limited edition jatuhnya. Nah itu jadi tergantung. Terus ada beberapa yang kita perhatikan juga untuk pengrajin-pengrajin kita, tiap orang tuh punya kapabilitasnya masing-masing. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi pengrajin A itu mungkin tidak bisa melakukan hal-hal seperti pengrajin B. Nah kalau di Kunang itu biasanya tidak kita paksakan, tapi mereka biasanya punya keunggulan sendiri nih. Ya udah kita kasih hal yang berbeda. Oke, jadi memang kompleksitinya itu juga benar-benar disesuaikan dengan capability pengrajinnya masing-masing ya. Wah luar biasa ya, kebayang gak sih pakai jewelry terus story-nya panjang banget gitu. Jadi pas pakai itu kayak ngerasa feel-nya bukan pakai jewelry ya, tapi punya historical di dalamnya dan setiap pakai ngerasa kayak aku berkontribusi loh pada alam gitu ya, berasa banget gitu. Yes. Luar biasa ya, aku merinding loh bisa melihat tadi hal-hal yang kok bisa ya dari limbah yang seperti ini terus jadi sebuah jewelry yang tampilannya luar biasa, sangat luxury ya kalau saya lihat. Jadi benar-benar luxury-nya gak cuma secara tampilan tapi secara historicalnya. Saya lanjut ke dua pertanyaan berikutnya. Menurut Mbak Dian, secara personifikasi apa sih yang paling menginfluence masyarakat saat ini khususnya perempuan termasuk di industri ini dan apakah ini relate nggak ya ke industri asuransi jiwa gitu untuk bisnisnya Bu Dian ini? Sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan ini kan sudah sangat menjadi sangat tren ya. Cuman kalau dari kita yang di komunitas lingkungan hidup itu yang ada beberapa hal yang harus kita jaga. Jadi biar satu kita tidak melakukan greenwashing. Gitu. Jadi mungkin biasanya yang kita sarankan itu coba pelajari dengan baik kayak SDG itu apa, terus habis itu sustainability itu apa. Nah itu sebenarnya bisa di breakdown dari situ satu-satunya. Gitu. Jadi yang harus dijaga itu ya biar tidak greenwashing, bahkan dari teman-teman kita sendiri juga sama-sama komunitas juga, itu memang kita saling menjaga dan saling menegur. Tidak ada apa-apa.
Heh. Gak boleh greenwashing. Boleh. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi Mbak Dian. Apa sih rekomendasinya untuk memberdayakan perempuan di sektor pemasaran agar dapat membawa perusahaan lebih signifikan dalam mendukung ESG? Kontribusi Perempuan. Mungkin nggak secara general aja ya, mungkin tidak lebih apa ya, bukan hanya di bidang pemasaran tapi secara general. Ada beberapa hal, salah satunya root grass problem itu ya, yang mungkin perempuan akan lebih mudah. Terus hal-hal yang kita pikir itu adalah, misal perempuan cerewet gitu, cuman sebenarnya itu banyak konteks ya, jadi nggak bisa hitam putih. Itu bukan cerewet, itu detail oriented gitu, terus ribet gitu. Cuman ya mungkin ada beberapa hal yang memang harus diribetkan gitu, jadi nggak bisa A jawabannya tuh B gitu. Nah itu perspektif perempuan, karena perempuan dan laki-laki kan punya cara berpikir yang berbeda ya. Betul. Nah jadi perspektif perempuan tuh harus masuk sebenarnya, terutama untuk problem solving ya. Jadi nggak dari satu persepsi. Oke, pengrajin di sana juga berarti ada perempuan yang memang tadi spesifikasinya masing-masing gitu ya, spesifikasi untuk pembuatan jewelry-nya. Oh iya, tapi sebenarnya jewelry itu male dominated ya. Jadi pengrajinnya itu kalau di Indonesia ya, itu dominannya tuh pria. Karena kita berhadapan dengan material yang cukup keras. Dan apinya lumayan juga. Tapi biasanya kalau di Kunang itu kalau kita lebih ngomongnya family oriented ya. Jadi suaminya itu membuat, istrinya itu akan ngebantu. Jadi banyak hal-hal yang biasanya dilakukan sama sang istri untuk mempermudah pekerjaan suaminya. Oke, menarik sekali ya. Tapi aku mungkin ada lagi mau bertanya? Boleh aku lanjutkan satu pertanyaan lagi kali ya dari aku. Tadi kan kalau aku lihat warna-warnanya itu lebih ke warna alam semua, gitu. Tidak merubah warna dasar dari limbahnya. Tadi kayak ada yang warna dari botol bir gitu, warna hijau. Terus limbah plastik yang bening tetap jadi material yang jewelsnya tuh warna bening juga. Kalau misalnya ada unsur pewarnaan gitu, misalnya ada request pengen warna merah deh aku gitu. Itu bisa gak sih Mbak Dian kalau misalnya dari limbah ini? Kita harus eksperimen dulu. Karena kalau di Kunang kita sebenarnya eksperimen based ya. Jadi material-materialnya itu kita eksperimenkan dulu gimana caranya itu bisa quote unquote lolos kurasi dianggap sebagai perhiasan gitu. Jadi bukan aksesoris kayak DIY tapi lolos kurasi sebagai orang anggapnya itu perhiasan. Gitu. Oke, ya karena kan kita ini ya penasaran gitu. Karena tadi sebenarnya warnanya tuh warna alam nature gitu. Cuman untuk jiwa-jiwa yang aku pengen banget hebring gitu ya, pengen punya. Jadi nanya gitu, bisa nggak, ternyata harus eksperimen. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 1, 2 pertanyaan masih boleh? Angkat tangan. Bapak Ibu? Ada lagi? Oke. Terinspirasi dengan sosok Dian Suri, boleh banget langsung tadi beli jewelry-nya ada di area foyer di sebelah kanan. Mulai menggunakan zero waste dan juga mendukung ramah lingkungan dengan menggunakan jewelry yang berdasar seperti Kunang Jewelry. Nah, terima kasih banyak atas waktunya dan pemaparannya Bu Dian, sangat inspiratif sekali di mana peran perempuan itu benar-benar jadi salah satu kunci keberhasilan di dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih.